di sesi 10 tapi sesi 8. Sesi 10 tapi sesi 8 gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan jadwal gitu ya. Jadi topik kita hari ini adalah hubungan industrial. Judulnya sebenarnya luas ini ya. Bisa satu mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau mau lengkapnya mungkin 1 semester dengan bobot 3 SKS gitu baru tuntas gitu ya. Tapi kita ikuti saja standar dari SKKNI, dan dari sekian banyak unit kompetensi itu tidak semua. Jadi kita akan fokus kepada, saya kira mungkin dua unit kompetensi gitu ya, yang menjadi kisi-kisinya ya untuk akan diuji oleh asesor. Jadi kita bisa sambil interaktif tadi ya, kombinasi saya presentasi atau interaktif. Sebelum saya mulai sharing slide-nya, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, kalau mendengar istilah hubungan industrial, yang kebayang apa sih? Yang kebayang? Seperti halnya kalau dengar nama Sumedang gitu, yang kebayang apa? Ya hubungan satu industri dengan industri lain, Ya. Punten Pak, punten belum ngerti soalnya. Hubungan yang menggambarkan pengusaha, artinya tuh barangkali Pak kurang lebih saya baru belajar. Pak Haji sekarang ininya pokok. Jagonya Pak Ajis dan Bu Afi. Yang teringat di saya Pak, yang asosiatif itu Pak Ajis dan Bu Afi Pak, karena dosen hubungan industrial. Pak Ajis sama Bu Afi Pak, saya mah dengerin dulu. Jadi kalau hubungan industrial itu hubungan yang melibatkan aktor-aktor dalam hubungan industrial ya Pak ya. Itu jawaban aku Mas Ajis, nggak boleh gitu. Ada unsur pengusaha, ada unsur pekerja, dan ada unsur pemerintah. Jadi gitu Pak Retno tambahannya. Siap, saya siap belajar Pak Dadang. Ya. Pada umumnya sih kalau ya, karena saya juga memang rutin kalau pegang mata kuliah ini juga di MM Unpad itu. Jadi kalau tanya mahasiswa di awal itu, banyak sekali yang punya kesan itu adalah yang kebayang tuh demo buruh gitu ya. Kalau dengan istilah hubungan industrial yang kebayang tuh demo buruh gitu. Yang kedua yang kebayang itu apa? Upah minimum gitu. Gitu yang kebayang gitu ya. Atau yang kebayang adalah pabrik gitu ya, di mana di sana banyak sekali pekerja begitu ya, yang padat karya. Ya, saya kira itu adalah memang atribut-atribut yang secara historis melekat, gitu ya. Melekat. Apalagi di Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini kan boleh dibilang hubungan industrialnya dinamikanya cukup luar biasa, saya kira aja dibandingkan mungkin negara lain gitu ya. Jadi saya ambil contoh misalnya setiap setahun sekali itu seperti ada suatu ritual rutin gitu ya. Ritual rutin. Periodenya itu antara Oktober sampai Desember gitu ya. Oktober, November, Desember. Dalam rangka apa? Dalam rangka teman-teman dari buruh itu memperjuangkan upah minimum yang mereka harapkan ya. Gitu. Bahkan pemerintah pun banyak yang kemudian akhirnya mengalah ya, mencari jalan tengah begitu. Saya kira peristiwa yang masih hangat gitu ya di bulan November dan Desember kemarin itu adalah, pertama, Gubernur DKI Jakarta merevisi upah minimum provinsi. Ya, jadi semula upah minimum provinsi DKI Jakarta itu naiknya 1,09% kalau tidak salah. Ya. Kemudian karena banyak tekanan. Nah, tekanan ini sebenarnya bukan hanya di DKI, ya, tapi juga di Provinsi Banten, ya, kemudian juga Jawa Barat. Ya, akhirnya kemudian sekalipun itu jelas-jelas melanggar ya, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36, akhirnya direvisi. Sehingga DKI Jakarta itu sekarang menggunakan SK revisi, kenaikannya adalah 5,1%. Kemudian berita yang cukup viral adalah ruangan dan meja kerjanya Gubernur Banten itu diduduki oleh buruh. Gitu ya. Mungkin mendengar juga beritanya ya.
Sampai kemudian kan mereka yang terlibat dalam insiden itu kemudian ditangkap polisi. Ya. Kemudian Jawa Barat agak unik ya. Gubernur Jawa Barat itu tidak merevisi surat keputusan gubernur, tapi menerbitkan yang kedua, gitu. Ya, yang kedua itu adalah bahwa untuk karyawan yang masa kerja 1 tahun atau lebih, kenaikan upah minimumnya itu diberi rentang. Rentangnya antara 3,27 sampai 5%. Tapi diserahkan kepada mekanisme kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di tingkat perusahaan. Jadi bola panasnya dilempar ke perusahaan. Gitu ya. Orang-orang seperti saya yang pusing gitu ya. Ya, di tempat saya pun sampai hari ini kami masih berunding gitu, mau naiknya berapa. Gitu ya. Tentu ya kalau buruh pengennya naiknya segede-gedenya gitu ya. Sedangkan perusahaan apalagi sudah terpukul oleh pandemi selama 2 tahun itu juga banyak yang tidak mampu. Jadi itu sekelumit ya kalau kita bicara tentang hubungan industrial ya, yang muncul di permukaan kan peristiwa-peristiwa itu ya. Peristiwa-peristiwa yang cukup hingar-bingar, cukup gaduh gitu ya. Dan itu di seputar bagaimana pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang lebih baik gitu ya. Dan kita melihat bahwa mereka mencoba berlawanan dengan baik itu institusi pemerintah maupun regulasi yang berlaku. Saya kira itu sebagai pembuka gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberi komen ya. Dari cerita saya barusan, gimana menurut pandangan Bapak dari Ibu? Revisi upah minimum di Provinsi DKI ada pengaruh nggak ke tempat Bapak Ibu? Kayaknya enggak ya, soalnya PNS. Iya Pak, kalau di Depok ini kan serba ini Pak ya, masuk ke Jawa Barat, deketan sama DKI gitu kan ya. Jadi memang posisi Depok unik ini Pak sebenarnya. Ya, betul. Kalau secara kewilayahan masuknya di Provinsi Jawa Barat gitu ya. Persis, iya. Cuma secara teritorial kedekatannya gitu ya. Secara konsentrisnya lebih ke Jakarta. Gitu. Iya. Jadi lucu kalaupun demo UMR misalnya kemarin itu yang pro dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya warga-warga Depok itu Pak. Bekerja di Jakarta. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share dulu materinya. Saya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah ini sesi kita hubungan industrial. Nah ini saya perlihatkan dulu yang tadi saya di awal mengatakan bahwa sebenarnya ruang lingkup dari hubungan industrial ini cukup luas. Ya. Ini bisa dilihat bahwa ternyata memang susunan unit kompetensi yang terkait itu dari mulai nomor urut 42 itu sampai dengan 54 gitu ya. Nah, jadi ada berapa? Cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Jadi kalau mau komprehensif sesuai dengan yang ada di dalam SKKN di MSDM 2020 itu, ini dimulai dari membuat kesepakatan kerja, kemudian menyusun peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, membangun komunikasi organisasi yang efektif, menjalin kerjasama pengusaha dan pekerja, menjalin kerjasama tripartit, menangani keluhan pekerja, mengelola proses pelaksanaan tindakan disiplin, melaksanakan proses PHK, mengelola masalah perselisihan, dan seterusnya. Nah, di pertemuan kita akan fokus kepada yang memang dalam kisi-kisi itu akan diujikan. Jadi kita akan membahas 2 unit kompetensi ini saja, yaitu mengenai membuat kesepakatan kerja dan menyusun PP dan PKB. Bapak Ibu mohon izin kita break dulu ya untuk adzan isya. Bu Ana mungkin bisa pause dulu ya untuk recordingnya. Baik. Sambil nunggu ya. Mungkin Bu Afi ada yang mau diobrolin dulu, silakan Bu. Iya Pak, punten.
kalau ini masalah hubungan industrialnya agak apa ya, masalahnya berkepanjangan ya Pak. Setiap maksudnya bahwa memang terkesan seolah-olah memang senternya itu ada di masalah buruh ya Pak. Kemudian Betul. dengan kondisi pengusaha yang sekarang, apalagi situasi eksternal yang tidak karu-karuan, sepertinya memang tidak ada pilihan ya. Pada akhirnya banyak kebijakan, apakah pengusaha ataukah pemerintah bahkan lebih pro ke pengusaha, begitu nggak sih Pak? Kalau kasus yang terlihat ya, karena kalaupun sampai kepada gugatan ke pengadilan ya, seringkali buruh itu lemah dan bahkan keputusannya berkepanjangan, nggak tuntas gitu Pak. Kalau saya lihat dari beberapa skripsi ya, putusan perburuhan itu pasti ujung-ujungnya masalah upah, nggak yang lain-lain gitu. Jadi kayaknya kalau di Indonesia kok masih ini ya Pak. Saya nggak tahu gambar luar negeri barangkali negara lain itu, tapi memang jadi dinamis sekali dan sulit saya rasa untuk. Nah itu yang saya bilang, ini teorinya apa yang bisa dipakai di Indonesia Pak? Kok kayaknya agak nggak ada teori yang pas dipakai gitu. Kalau ngajar di kelas kadang-kadang nggak bisa gimana? Iya. Gitu. Mungkin Bapak bisa ngasih masukan pas kadang-kadang yang juga jawab mahasiswa. Jadi Pak, nuwun Pak. Terima kasih Pak. Yang Bu Afi yang saya rasakan gitu, karena saya jadi orang HRD itu dari tahun 90, jadi sudah 32 tahun ya saya di bidang ini. Kalau yang saya rasakan, jadi kesan saya ya Bu Afi ya, pada masa Orde Baru itu relatif stabil Pak, Bu Afi ya. Orde Baru itu relatif stabil dan regulasinya itu dipandang oleh pengusaha itu tidak terlalu memberatkan. Ya, makanya hampir tidak pernah saya mendengar bahwa misalnya pengusaha mengeluhkan soal upah minimum, mengeluhkan soal uang pesangon misalnya. Ya, waktu saya mulai bekerja di industri itu tahun 90 sampai kemudian kejatuhan dari Orde Baru tahun 98 itu ya. Itu hitung-hitungan mengenai misalnya upah minimum dan pesangon PHK karyawan itu pengusaha easy going aja gitu. Easy going, gitu. Kalau saya melihat perubahan yang drastis itu terjadi, gitu. Ini perspektif saya ya, Bu Afi ya bisa salah. Tapi yang saya rasakan sebagai pelaku di lapangan di industri, semenjak Menteri Tenaga Kerja dipegang oleh aktivis buruh. Waktu itu Pak Bomer Pasaribu menjadi Menteri Tenaga Kerja. Siapa Pak Bomer Pasaribu? Beliau adalah dedengkot Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Maka kemudian waktu itu muncul kegaduhan mengenai Kepmen 100 tahun 2000. Ya. Yang isinya sebenarnya adalah masalah kompensasi PHK. Termasuk yang mengundurkan diri pun itu mesti dikasih semacam uang penghargaan masa kerja yang memberatkan. Ya, dan itu membebani pengusaha. Jadi yang dikeluhkan pengusaha itu apa? Di Indonesia itu katanya memberhentikan karyawan, termasuk memberhentikan karyawan bermasalah, itu sudah mahal, susah lagi. Ya, itu problemnya. Setelah itu kemudian masih Menteri Ketenagakerjaan itu dipegang juga oleh pimpinan buruh. Siapa? Pak Yaakob Nuwaweha. Ya. Beliau adalah juga ada dengkot dari SPSI. Ya. Cuma beda-bedanya kalau dari sisi politik ya, Pak Bomer itu dari Golkar, gitu ya. Pak Yaakob Nuwaweha itu dari PDI Perjuangan. Tapi dua-duanya sebenarnya adalah aktivis di dengkot buruh. Jadi saya melihat ada beberapa kebijakan dari kementerian, semacam keputusan-keputusan menteri, itu yang sangat pro kepada buruh dan sangat membebani pengusaha. Ya. Yang kemudian terakhir pada masa Yaakob Nuwaweha itu terbit Undang-Undang 13 2003. Di mana formula dan tabel pesangon dan sebagainya itu sangat berat bagi pengusaha. Ya. Waktu itu karena saya memang banyak bersentuhan dengan kalangan pengusaha, termasuk sering diskusi dengan bos kami sendiri bahwa sebenarnya kita tuh jadi worry banget gitu kalau kita punya banyak karyawan. Gitu. Ya.
Karena ternyata untuk biaya pensiun, ya, kemudian biaya PHK itu malah banyak yang bilang kita tuh harus punya tabungan duit yang banyak banget. Gitu. Kalau enggak, misalnya kalaupun perusahaan tutup itu banyak perusahaan yang nggak sanggup bayar. Dan itu sebenarnya terbukti, Bu Afi. Kalau Bu Afi misalnya cari beberapa riset, jadi aturan itu bagus di atas kertas, Bu. Hitung-hitungannya itu gede buat buruh, ya. Tapi realisasinya banyak yang tidak terlaksana. Karena banyak perusahaan sudah nggak punya uang. Pada saat perusahaannya tutup, pada saat perusahaannya harus dirampingkan, gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kacamata saya sebagai pelaku di lapangan, isu sentralnya itu sebenarnya cuma dua, Bu. Biaya pesangon dan kenaikan upah minimum yang menjadi bola liar. Gitu. Ya, itu yang utama sebenarnya. Ya. Nah, kalau upah minimum itu dibikin kacau lagi, ya, bukan semata-mata juga karena aktivitas buruh yang sering demo, ya. Maka kami suka ada guyonan gitu. UMK itu harusnya diganti dengan UMHD, Bu. Upah minimum kota kabupaten itu diganti dengan UMHD. Apa UMHD? Upah minimum hasil demo. Ya. Harus melalui demo ya, Pak. Iya. Upah minimum hasil demo. Ya, Jakarta aja semula 1,09 dirubah menjadi 5,1. Kan hasil demo. Jawa Barat. Banyak, separuh dari kabupaten kota di Jawa Barat tuh nggak naik, Bu. Karena pakai PP 36 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya sebagian kecil yang naik, itu pun angkanya kecil banget. Saya sendiri duduk di Dewan Pengupahan Kota Bandung, Bu. Mewakili Apindo. Ya. Waktu itu ya kami sepakatnya, dan itu sudah terbit sebenarnya dalam SK Gubernur. Kota Bandung itu naik 0,87%. Kabupaten Bandung malah tidak naik. Tapi kan di demo terus tuh, gedung sate dikepung itu berhari-hari. Sampai akhirnya kemudian Gubernur Jawa Barat ya mengambil jalan tengah, menerbitkan SK kedua yang tadi saya katakan itu. Ya, bahwa untuk yang masa kerja 1 tahun atau lebih, kenaikan upah minimum itu antara 3,27 hingga 5%. Tapi berapa angkanya silahkan bersepakat di tingkat perusahaan. Ya, jadi bola liarnya di perusahaan, Pak. Kami yang harus ribut di lapangan dengan serikat pekerja begitu, ya. Jadi kalau analisis saya seperti itu, dan akhirnya apa? Kemudian yang terjadi itu banyak perusahaan nggak sanggup, terutama membayar upah minimum di beberapa daerah yang terlalu tinggi, ya. Dan pergerakannya itu mengalami anomali. Ya, saya ambil contoh misalnya, apa sih justifikasinya Kabupaten Karawang lebih tinggi dari DKI, Purwakarta lebih tinggi dari Kota Bandung. Kalau kita bicara soal biaya hidup suatu wilayah, ya kan? Ya, berarti sebenarnya ada faktor-faktor di luar itu yang membuat gerakan kenaikan upah minimum itu anomali. Gitu. Yang pertama apa? Tekanan buruh. Ya. Makin galak serikat buruhnya, makin gede naiknya, Bu. Ditambah lagi gayung bersambut dengan kepala daerah yang lagi mau nyalon lagi. Ya, jadi kalau saya itu incumbent dan saya mau nyalon lagi, buruh datang ke kantor saya minta upah minimum gede, saya aminin, boleh. Boleh, saya naikin, ya. Dan itu terjadi. Kabupaten Bogor pernah naik 70%, Bu. Percaya nggak? Boleh dilihat. Kabupaten Bogor pernah naik 70%. DKI Jakarta pun pernah naik 45%. Ya. Cianjur pernah naik 50%. Bahkan pernah dalam 1 tahun itu kenaikan sampai 2 kali upah minimum. Ya. Nah, itu kan hal yang tidak logis, gitu. Ya. Jadi kalau saya incumbent, saya bilang, oke, kamu mau berapa upah minimum naiknya? Tapi tolong bantu ya, saya suaranya harus banyak nih. Orang nyoblos saya gitu. Itulah persoalannya. Jadi kan terjadi kekacauan di situ.
ada faktor-faktor di luar kondisi objektif ketenaga kerjaan yang kemudian justru malah menentukan. Gitu. Nah, sebenarnya kan pemerintah juga punya persoalan, ya, terutama ini yang dihadapi pemerintah pusat, gitu. Ya. Yaitu yang disebut bonus demografi. Yang sebentar lagi akan datang ke kita, bonus demografi itu. Angkatan kerja usia produktif kita akan membludak. Gitu. Yang sekarang disebut generasi milenial, generasi alfa, generasi beta, atau generasi Z, ya, yang sekarang mungkin lagi SMA atau lagi kuliah. 5-10 tahun lagi mereka akan selesai kuliahnya, sekolahnya, dan jumlahnya membludak. Itulah yang disebut bonus demografi. Ya, bonus demografi itu punya dua wajah. Bisa merupakan anugerah, bisa juga merupakan musibah. Anugerah itu kalau bagaimana? Kalau kita bisa memberdayakan mereka. Memberikan mereka pekerjaan yang cukup. Sehingga tidak ada pengangguran. Tidak lari ke jalan cari uang. Ya. Tidak mendirikan organisasi-organisasi yang nggak karu-karuan. Yang kebanyakan prakteknya praktek tukang palak gitu ya. Itu yang nggak kita harapkan. Gitu. Ya. Jadi mereka harus diberi pekerjaan. Tapi yang jadi problem adalah saya pun mengandai-andai kalau saya jadi pengusaha. Saya mikir 2 kali mau memperluas pabrik saya. Kalau bisnis di Indonesia itu tidak friendly, tidak business friendly, high cost ekonomi. Pusing kan, ya. Jadi saya mendingan main aman. Ngapain gitu saya mesti punya pabrik, karyawan banyak. Udahlah mendingan saya main di sektor-sektor yang manusianya tidak terlalu banyak, lebih mengandalkan teknologi begitu, ya. Tapi problemnya kan manusia kita banyak banget, Bu. Mereka harus diberi pekerjaan gitu. Itu yang jadi soal, ya. Sekarang lu pengusaha juga. Makanya kan sebenarnya kalau ada pilihan seperti kami di Garmen ya, Garmen kan padat karya. Iya, karya. Seandainya ada mesin yang prosesnya itu kami cuma tinggal masukin kain gelondongan, yang keluar baju sudah di packing, kami akan beli mesin itu. Kalau ada, sayangnya belum ada, Bu. Kan Ibu belum pernah lihat ada tukang jahit pegang 2 atau 3 mesin jahit sekaligus kan? Pasti satu tukang jahit pegang 1 mesin, betul nggak? Ya, nggak ada gitu. Beda dengan di bidang tekstil misalnya. Satu orang operator tenun misalnya bisa pegang 20 mesin. Kalau zaman dulu mungkin hanya 5 mesin. Tapi karena teknologi pertekstilan itu berkembang pesat, sekarang bisa satu operator mesin tenun itu bisa pegang 20 mesin, 30 mesin, dan itu full automatic gitu. Ya, ada benang putus aja udah alarmnya nyala gitu ya. Udah ada warning gitu. Bahkan ada katanya, saya belum pernah lihat sih, cuman beberapa pengusaha yang sudah berkunjung ke beberapa negara, pabrik tekstil itu dioperasikan hanya oleh beberapa orang. Di dalamnya mesin ada ribuan. Mereka cuma mencelongin layar komputer. Udah kayak gitu. Itu kan. Nah, kalau udah banyak kayak gitu, terus tenaga kerja kita yang banyak itu gimana dong, yang udah Bapak Ibu capek-capek mendidik itu kemudian keluar itu di wisuda sebagai pengangguran. Ngenes kan ya Bu ya? Ngenes gitu. Ya, jadi sebenarnya saya melihat semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya untuk mengatasi persoalan ini. Gitu. Maka mencoba menata ulang, dan yang ditata ulang bukan cuma aspek ketenaga kerjaan, tapi semua hal. Termasuk mengenai kewenangan pusat dan daerah, urusan perizinan, urusan pertanahan, semua. Ya. Yang tujuannya adalah bagaimana supaya dunia usaha kita itu bisa berkembang lebih baik, lebih subur, sehingga kemudian lapangan kerja bisa diciptakan lebih banyak, dan persoalan kita mengenai pengangguran itu bisa teratasi. Ya. Kurang lebih begitulah bab 1. Hipotesisnya kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang punya tambahan atau komen. Terima kasih Pak pencerahannya, saya dapat ilmu banyak nih dari Bapak. Praktisi langsung. Ya.
Ya itu dari perspektif saya gitu ya. Mungkin tidak seluruhnya benar, tapi yang kami rasakan gitu, yang ada di industri ya seperti itu sebenarnya. Ya. Bapak Ibu udah pada join semua? Silakan, mungkin ada yang mau sambil nunggu ngobrol dulu, menyampaikan gagasan atau sharing. Ya, Pak Dadang, punten, ini kan sebenarnya salah satu yang kemudian menjadi bahan aktualisasi berkaitan dengan berbagai teori itu kan sebenarnya berkaitan dengan aktor internasional ya Pak ya. Nah, apakah kemudian hubungan industrial yang kemudian kita diskusikan pada malam hari ini sudah mengakomodir gitu? Artinya peran dari aktor internasional gitu. Kalau tadi di awal kan Mas Aziz menyampaikan bahwa aktornya itu kan 3 ya utamanya gitu kan ya, yaitu pemerintah gitu ya, kemudian employer dan employees gitu ya. Nah, bagaimana dengan peran international actor, Pak? Mungkin berdasarkan pengalaman Pak Dadang, karena saya lihat sekarang apalagi ada banyak kepentingan internasional gitu kan, yang ini juga dititipkan gitu dalam agenda-agenda kebijakan. Aktor internasional yang sifatnya resmi dan memiliki legitimasi itu adalah ILO, International Labour Organization, badan khusus PBB, yang menerbitkan kaidah-kaidah, pakem-pakem, dan standar-standar yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota. Dan mereka diminta untuk meratifikasi konvensi-konvensi ILO. Itu yang utama sebenarnya. Karena kita nanti dinyatakan untuk menyimpang atau tidak itu kan komparasinya dengan standar-standar ILO sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau kita bicara standar dan regulasi internasional, ya, atau katakanlah sebut hukum perburuhan internasionalnya, itu kan adalah output yang dihasilkan oleh lembaga ILO itu. Ya. Kemudian kalau bicara aktor internasional, ya, karena kami juga pernah main lama di bidang ekspor, ya, kami mengerjakan merek-merek terkenal dunia, ya, world class branded, gitu ya. Kami pernah mengerjakan produk-produk seperti Levi's, Gap, ya, Quicksilver, Tom Taylor, Teddy Smith. Itu merek-merek terutama Eropa Amerika yang punya nama, ya, termasuk mungkin sekelas seperti Zara misalnya, ya, H&M itu. Nah, mereka adalah produsen aparel, ya, termasuk yang memproduksi sepatu. Mereka tuh pasti ya namanya kapitalis kan cari untung begitu. Ya. Tapi mereka juga nggak mau dibilang bahwa mereka melanggar kaidah-kaidah internasional. Maka mereka itu menurunkan order di Indonesia, ya, tetapi mewajibkan kita untuk compliance. Standar-standar internasional itu kita harus patuhi. Problemnya adalah ini persoalannya. Makanya kalau perusahaan kami itu sebenarnya kalaupun pernah mengerjakan brand-brand itu bukan yang utama, ya, karena kami punya brand sendiri. Gitu. Ya. Ya harganya juga kan, ya namanya orang bisnis juga, ya. Kami melihatnya harga juga nggak bagus, tapi syarat dan ketentuannya berat. Ujung-ujungnya apa? Kita itu kerja capek, untungnya sedikit. Kadang-kadang cuma kerja bakti, gitu ya. Ya, tapi dalam pengalaman kami sih sebenarnya ada benefit lain yang kami peroleh juga, bahwa kami juga bisa belajar tentang mereka punya konsep, punya desain, punya proses, punya standar, gitu ya. Jadi kalau bagi perusahaan kami itu hanya buat belajar aja sih, ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lain, ya saya melihat di lapangan tuh kadang-kadang juga kalau udah mau ngejar deadline shipment itu, ya ada pabrik-pabrik yang kadang-kadang harus kerja sampai subuh. Ya. Kenapa? Karena sudah ditungguin oleh kontainer yang mau berangkat ke pelabuhan. Kalau telat kena penalti. Ya. Nah, ya saya nggak tahu ya, tapi ada juga yang punya pemikiran bahwa mereka itu mencoba bersembunyi di balik compliance, gitu ya, untuk kepentingan kapitalisme mereka. Dan yang diperas habis itu kita sebenarnya. Buruh-buruh kita pun ya karena pengusaha juga ditekan harus dengan harga sekian, ya, tapi quality standarnya sekian, compliance standarnya seperti itu, tapi ya mereka minta bahwa hasil kerjanya sesuai dengan yang mereka harapkan. Barangkali kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Reza itu yang bisa saya jelaskan. Aktor internasional itu kan bisa dari sisi kelembagaan seperti ILO, bisa juga pelaku bisnis, gitu ya. Jadi mereka yang bermain di ekspor impor ya pasti ada keterkaitan itu, ya, terutama yang dipersyaratkan dari sisi kepatuhan, ya, compliance. Demikian Pak Reza.
Ya, artinya kan termasuk kan juga di beberapa wilayah kan sekarang juga ada TKA ya Pak ya. Artinya kalau dalam konteks ini kan saya nggak tahu apakah Indonesia sudah mengakomodir gitu. Artinya forum untuk kemudian melibatkan mereka supaya lebih transparan gitu. Karena kan kita lihat misalnya di beberapa pemberitaan gitu ya, masuknya tenaga kerja asing yang unskilled gitu ya, yang kemudian itu ilegal gitu ya, atau apa namanya, kompetensinya sebenarnya bisa kemudian digantikan oleh katakanlah oleh SDM lokal dan seterusnya gitu. Artinya sampai dengan saat ini saya nggak tahu, saya secara kilas gitu melihatnya kok kayaknya belum terakomodir gitu forum-forum untuk kemudian apa namanya mengatasi situasi yang ketenagakerjaan yang saat ini semakin apa banyak melibatkan aktor internasional yang bermain di Indonesia gitu. Tapi itu kesan saya sih gitu Pak, karena ya betul. Tapi setiap ada isu kan langsung ditangkis. Enggak, itu udah betul kok, perizinannya udah diikuti. Yang masuk itu adalah yang kerjaannya orang lokal nggak bisa. Kan kita dengar penjelasannya kayak gitu Pak Reza. Ya, sebenarnya kan kembali pertanyaannya, salah satu peran pemerintah itu kan mengawasi praktek-praktek yang dilakukan perusahaan-perusahaan dalam mempekerjakan orang itu, baik dalam negeri maupun yang datang dari luar, itu udah ngikutin syarat dan ketentuan yang digariskan atau enggak. Kalau pengawasannya nggak jalan, ini kan sama aja kayak polisi lihat orang pakai motor nggak pakai helm, terus dibiarin aja, ya kan? Kemudian cari justifikasinya apa? Ya. Apakah kebetulan lagi pakai sanggul misalnya sehingga nggak bisa pakai helm atau gimana misalnya gitu ya kalau guyonnya ya kan ya. Jadi saya nggak tahu kalau ada satu komitmen yang dampaknya tuh gini, kok ada aturan tapi nggak dipakai ya aturannya. Wah ternyata mungkin ada suatu komitmen mungkin di antara pemerintah kita sendiri dengan investor luar gitu ya. Misalnya boleh saya akan buka pertambangan ini di sini, pabrik ini di sini, gitu. Tapi saya mau menyimpan orang-orang saya di sana. Termasuk misalnya kalau sudah ternyata pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja lokal, kok ternyata seolah-olah diserobot juga gitu. Ya. Nah, saya pikir kalau ternyata tenaga pengawas ketenaga kerjaannya sudah tidak bisa berfungsi, sudah mandul, sudah impoten, ya, maka harus ada kontrol sosial yang lebih keras. Ya mestinya kan sebenarnya aktivis buruh, dan saya kira juga yang banyak teriak itu kan aktivis buruh, orang seperti Said Iqbal misalnya ya, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang menyuarakan masalah itu ya. Kenapa mereka ngomong keras gitu ya, karena apa? Karena kan kita berharap pemerintah yang ambil tindakan, kok mereka nggak ngambil tindakan apa-apa. That's the problem gitu ya kan itu. Jadi saya lebih melihatnya kepada ada goodwill nggak sih dari pemerintah supaya mereka sendiri juga mau taat azas gitu terhadap peraturan yang mereka sendiri kok yang bikin gitu ya, yang namanya izin tenaga kerja asing itu syarat dan ketentuannya kayak gimana kan yang dikeluhkan oleh aktivis serikat pekerja dengan undang-undang cipta kerja itu selain masalah upah minimum, masalah pesangon, juga masalah beberapa perizinan itu kok sepertinya jadi diperlonggar gitu. Sehingga kemudian kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia sendiri seolah-olah dikorbankan begitu. Demikian sih kalau analisa saya. Mungkin Pak Ajis punya pandangan sendiri. Ya, Pak. Makasih. Iya sih Pak, memang menarik ya menyimak dan mencermati bagaimana produk undang-undang ketenagakerjaan itu senantiasa diwarnai oleh kekuatan kepentingan Pak ya. Jadi kalau yang lama-lama tadi kan ya seperti Pak Jakob dan sebelumnya itu kan nuansa heavy ke pekerjaannya sangat dominan Pak ya, sehingga produk-produk kebijakannya pun waktu itu ya lebih berpihak kepada pekerja. Tapi sepertinya saya belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja, konon katanya ini warna pengusahanya yang dominan gitu kan Pak ya. Sehingga itu tadi sulit untuk menemukan mereka berada pada satu ruang kesepakatan ya, karena ya memang basic mereka kan berbeda gitu kan Pak ya, jadi mereka juga berbeda kan, yang satu menghemat-hematnya dan biaya
pegawai itu kan paling mudah untuk dipangkas, paling mudah untuk diatur. Belum lagi kan kita lihat bergen dari para pekerja kita kan rendah Pak ya, karena kan termasuk skillnya kita rendah, jumlah penduduknya banyak, itu kan ya, sehingga ya tadi bergennya itu yang nggak kuatnya berhadapan-hadapan. Makanya sebenarnya kalaupun dikasih ancaman, dipecat pun juga udah habis juga sebenarnya Pak Dadang ya. Ya, betul. Ya itu. Nggak terlalu salah kalau dibilang bahwa kok sepertinya Undang-Undang Cipta Kerja lebih cenderung keberpihakannya kepada pengusaha. Tapi pengusaha pekerja itu kan satu koin mata uang gitu Pak. Ya, kalau misalnya jadi gini, kalau saya melihat ya, sebenarnya yang lebih banyak protes itu orang yang sudah kerja Pak, terutama karyawan tetap. Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya ada yang menguntungkannya Pak, yaitu misalnya untuk karyawan kontrak. Karena yang semula tidak ada kompensasi PKWT selesai, sekarang ada Pak. Jadi seolah-olah karyawan kontrak pun dapat pesangon begitu. Kalau kontraknya habis 1 tahun 1 bulan upah. Sebelumnya kan nggak ada Pak. Gitu ya. Memang karyawan kontrak yang pensiun misalnya itu berkuranglah sekitar 20% gitu ya. Saya lebih melihatnya seperti ada tukar guling begitu. Ya. Kemudian apalagi? Kalau UMK lebih dikendalikan, biaya pesangon juga lebih, ya tidak terlalu berat. Perusahaan-perusahaan itu ada gairah untuk ekspansi, Pak. Ekspansi. Kan yang diperlukan kan tambahan lapangan kerja, Pak. Karena kita juga di hadapan kita 5 tahun lagi itu ada ledakan yang namanya bonus demografi itu, Pak. Kan harus ada solusinya gimana. Ya kan? Dan yang terjadi kan Jawa Barat sendiri Pak udah kehilangan mungkin puluhan perusahaan pabrik besar yang relokasi ke Jawa Tengah. Pak. Pertanyaannya kan begini, sebenarnya mindahin pabrik itu nggak gampang Pak, pusing Pak. Urusan perizinan juga ribetnya udah kayak gimana, tapi terpaksa dilakonin gitu Pak, mindahin pabrik gitu. Kenapa? Karena udah nggak tahan, udah nggak tahan. Pakai kalkulator merek apapun hitungannya nggak masuk-masuk gitu. Ya kan? Ya. Makanya Pak Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah itu seneng aja gitu ya, jadi itu yang semula ada di bawah Pak Ridwan Kamil kok pabriknya pada pergi ke sana gitu ya. Dan nah itulah fakta yang terjadi gitu. Yang kami pun yang ada di Bandung Raya juga kan mengalami ada cukup banyak yang mulai relokasi, sekalipun tidak sekaligus, itu bertahap. Oke, saya kira itu bahasan makro, Pak. Menarik juga. juga ya. Saya kembali kepada tadi kita sudah sampai di slide tentang kita masuk ke materi. Jadi kalau susunan unit kompetensinya di dalam lingkup hubungan industrial itu banyak banget gitu ya. Ini mungkin harus 1 semester. Betul nggak Bu Api ya? 1 semester baru habis gitu ya. Iya Pak, terlalu banyak. Banyak banget unit kompetensinya gitu ya. Tapi kebetulan kisi-kisinya untuk skema kita ini adalah 2, yaitu membuat kesepakatan kerja dan menyusun PPPKP. Jadi ini aja yang saya kasih tanda merah nih, yang mau kita fokuskan pembahasannya itu. Ya. Apa yang diharapkan dari pertemuan kita ini adalah learning objektifnya, tetapi secara intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan unjuk kinerja ini. Ya. Mengidentifikasi jenis hubungan kerja sesuai ketentuan, menyusun syarat dan kondisi kesepakatan kerja sesuai format, mengidentifikasi konten PP atau PKB ya sesuai kebutuhan, menyusun dan berundingkan PP dan atau PKB untuk kemudian diajukan ke instansi berwenang untuk mendapat pengesahan atau bukti terdaftar, dan terakhir melaksanakan program sosialisasi peraturan perusahaan dan atau PKB yang telah disahkan dan atau didaftarkan sesuai standar. Nah, memang bicara hubungan industrial itu warna regulasinya itu sangat kental gitu ya. Karena apa yang harus dilakukan itu harus mengikuti regulasi yang ada. Jadi ini adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau rujukan pada saat kita menyusun
Apakah itu menyusun perjanjian kerja atau menyusun perjanjian kerja bersama dan PP, peraturan perusahaan. Ini diantaranya yang selevel undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 21 tentang Serikat Pekerja. Kita mungkin kalau dari sisi orang perusahaan tidak terlalu berkepentingan dengan ini, gitu ya. Lebih kepada teman-teman di Serikat Pekerja. Tapi yang luar biasa adalah di undang-undang ini tuh 10 orang aja bisa bikin serikat pekerja gitu. 10 orang aja. 10 orang ngumpul-ngumpul, deklarasi, jadi itu. Gitu ya. Makanya ada yang bilang begini dulu tuh. Undang-undang serikat pekerja di Indonesia itu lebih liberal daripada Amerika. Lebih liberal dari Amerika. 10 orang aja ngumpul-ngumpul, orang-orang barisan sakit hati ya Pak Ajis ya, gitu ya. Udah bisa bikin serikat buruh gitu ya. Ini kadang-kadang apa ya? Aduh luar biasa banget kita di kita ini. Makanya jangan heran ada sebuah pabrik di dalamnya ada 3 atau 4 serikat buruh. Punya satu aja udah pusing gitu ya. Ini bisa ada 3, bisa ada 4 tuh gitu ya. Nah, kemudian ini yang saya kasih warna kuning ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, diganti dengan Undang-Undang 11 2020 atau Cipta Kerja. Sebenarnya sih bukan diganti ya, karena konsep Ciptaker atau omnibus ini kan unik gitu, Pak. Jadi di situ tuh ada yang dihapus, ada yang ditambahi, ada yang diubah, kan gitu ya. Undang-Undang 13 sendiri nggak hilang gitu, masih ada gitu. Terutama pasal-pasal yang memang tidak dicabut gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan, ya ini masih berlaku. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Nah, ini yang core ya, yang paling utama ya. Tapi yang paling intinya adalah yang warna kuning ini sebenarnya, ya. Yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian setingkat peraturan pemerintah ini ada beberapa, nah, termasuk ini yang sebenarnya sekarang diganti ya. Ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, itu sekarang diganti dengan PP 36. Ya. Ini yang karena memang jelas-jelas PP 36 itu mengganti ya. Mengganti PP 78 2015. Jadi yang berlaku sekarang adalah PP 36 tahun 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya di bidang pengupahan. Kemudian yang lain ini sebagian besar masih berlaku. Kemudian yang setingkat peraturan menteri. Ya. Termasuk ini struktur skala upah ya. Yang kemarin kita bahas tuh Permenaker nomor 1 tahun 2017. Ini cukup banyak ini peraturan menterinya. Hierarkinya seperti ini. Ya. Tadi saya sempat menyinggung kan konvensi-konvensi ILO. Nah ini adalah sumber hukum eksternal tingkat global ya, yang mewarnai konten dari hierarki peraturan perundangan yang berlaku di kita. Ya. Karena kalau sudah diratifikasi, biasanya munculnya dalam bentuk undang-undang. Ya. Saya kira standar lah hierarki ini ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini ada beberapa istilah penting, ya, hubungan kerja, PK, PP dan seterusnya. Itu biasa muncul di bagian awal kalau dalam sebuah regulasi. Ya. Nah, saya mungkin mau cerita ini karena ini ada 2 slide. Saya kalau ngasih kuliah ini tuh ke mahasiswa tuh suka menjelaskan sambil bergurau ya. Sebenarnya kalian itu kalau sudah bisa menjelaskan 2 slide ini, maka mata kuliah ini tuh udah lulus. Udah lulus ya. Pokoknya 2 slide ini. Ya. 2 slide ini saya dapatkan dari bukunya Pak Soeharto. Ya. Bukunya itu berjudul Hubungan Industrial dalam Praktek. Pak Soeharto itu salah satu mantan pejabat Departemen Tenaga Kerja yang kemudian juga mengasuh dan mendirikan dan mengasuh Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia. Beliau menulis bukunya cukup bagus. Sekalipun ini buku yang agak lama, tapi apa yang dijelaskan oleh beliau dalam buku ini, saya selalu merujuknya karena menurut saya sangat tepat dan bisa mewakili apa yang namanya hubungan industrial itu ya. Jadi ini ada 2 slide yang selalu saya jelaskan dan saya memang mengambil referensi dari buku beliau itu ya. Nah,
Kita lihat ini yang pertama, hakikat hubungan kerja dan hubungan industrial, ya. Pada dasarnya adalah pengaturan hak dan kewajiban bagi para pelaku. Ya, intinya kan itu sebenarnya, ya, pengaturan hak dan kewajiban. Kalau bicara hak dan kewajiban, itu kan sebenarnya ada dua kategori. Ya. Ada yang disebut makro minimal, istilah lain apa lagi? Kewajiban normatif, nah, istilah lainnya. Atau ada juga yang menyebutnya norma kerja. Ya, norma kerja. Jadi kalau analoginya dengan hukum Islam itu adalah yang fardu ain, Bu. Fardu ain ini, ya. Pokoknya hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam peraturan perundangan dan itu mengikat, wajib dilaksanakan. Ya. Ya. Kami di lapangan menyebutnya apa? Hak normatif pekerja. Kemudian yang kedua adalah disebut mikrokondisional. Istilah lainnya adalah ada yang menyebutnya sebagai syarat kerja. Syarat kerja. Nah, ini istilah syarat kerja ini kan jargon spesifik nih di dalam hubungan industrial. Kebanyakan memahaminya gini, kalau saya tanya ke mahasiswa, menurut kamu yang dimaksud syarat kerja itu apa? Kebanyakan mereka menjawab, oh itu Pak, kalau ada lowongan kerja kan suka disebutkan katanya syaratnya apa gitu. Pendidikan anu, pengalaman anu, gitu kan. Ya, itu sih syarat pelamar, saya bilang. Untuk melamar job ini harus itu syaratnya. Tapi dalam konteks hubungan industrial yang dimaksud syarat kerja itu adalah hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha yang belum diatur oleh undang-undang. Jadi harus diatur sendiri di tingkat perusahaan. Sepakati. Ya, atau atur sendiri karena undang-undang belum mengatur. Ya. Ya, hukumnya sunnah. Sunnah gitu ya, tidak mengikat. Ya. Ada syukur, nggak ada juga nggak apa-apa, nggak bisa dituntut gitu. Ya. Nah, kalau syarat kerja itu sifatnya individual, itu dituangkan dalam perjanjian kerja. Nah, dituangkannya dalam dokumen perjanjian kerja. Apabila syarat kerja itu sifatnya kolektif, artinya seluruh anggota organisasi terikat, ya, terkena oleh aturan ini, ya, maka itu dituangkannya. Kalau tidak di peraturan perusahaan, tuangkanlah di dalam perjanjian kerja bersama. Kalau tidak di PP, tuangkan dalam PKB. Begitu. Ya. Nah, kembali ke sini. Ada beberapa istilah yang Bapak Ibu mungkin mendengarnya atau pernah mendengarnya. Yang tadi saya sebut makro minimal itu ada yang menyebutnya normatif. Ya. Ada juga yang sebenarnya menyebutnya ini yang disebut hukum heteronom. Ya, mungkin pernah dengar istilah hukum heteronom. Ya. Sedangkan mikrokondisional disebut syarat kerja. Ada juga yang menyebutnya sebagai hukum otonom. Disebut hukum otonom karena ya silahkan Anda mengatur sendiri di perusahaan. Gitu ya. Karena apa? Karena peraturan perundangan tidak mengaturnya. Ya. Saya juga suka bergurau ke yang junior atau mahasiswa saya. Nih, kalau orang HRD nih, ya, tidak bisa menyebutkan yang normatif itu apa saja. Ya, yang makro minimal itu apa saja. Itu seperti apa ya, orang muslim tidak hafal Al-Fatihah gitu ya, saya bilang. Gitu ya. Kebayangkan mau sholat aja susah yang nggak hafal Al-Fatihah kan gitu ya. Nah, jadi ya harus ngerti gitu, harus tahu apa ya. Nah, saya ambil contoh misalnya apa hak yang normatif itu ya. Misalnya pertama adalah upah minimum. Nah, yang kedua adalah upah lembur. Yang ketiga apa? BPJS. Baik tenaga kerja maupun kesehatan. Terus apa lagi? Tunjangan hari raya misalnya. Ya. Kemudian hak cuti dan istirahat. Ya. Apakah itu cuti tahunan, cuti haid, misalnya, cuti hamil dan melahirkan. Ya. Cuti-cuti lain yang memang diberikan di luar cuti tahunan yang 12 hari. Ya. Ada yang meninggal, misalnya saudara orang tua meninggal, istri meninggal, kan itu diberi off. Yang disebut paid leave, ya. Tidak bekerja tapi upah tetap dibayar. Gitu ya. Yang lain apalagi misalnya? Ya misalnya normatif hak kompensasi pemutusan hubungan kerja misalnya. Ya. Yang lain apalagi hak berserikat dan berkumpul misalnya. Itu normatif semua. Jadi kalau perusahaan tidak memberikannya, itu bisa dituntut di pengadilan begitu. Ya, ada unsur pidananya. Ya. Nah, itu masuk di dalam makro minimal. Di luar itu syarat kerja. Saya ambil contoh syarat kerja itu apa misalnya?
Misalnya uang makan, uang transport, baju seragam, insentif, bonus, uang sukacita. Kalau ada yang menikah bisa dikasih hadiah. Itu kan tidak diatur dalam peraturan perundangan. Tapi kalau mau ngasih, syukur gitu. Ya, rekreasi misalnya, olahraga karyawan. Itu masuknya di dalam mikrokondisional. Ya, syarat kerja. Jadi itulah yang dimaksud hak dan kewajiban yang ada di dalam suatu hubungan kerja atau hubungan industrial. Nah, kenapa sih hak dan kewajiban itu perlu diatur? Ya, yang utama kalau itu diatur itu kan supaya ada kepastian, gitu ya. Kalau ada kepastian itu maka terwujudlah yang namanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Itu yang istilah lainnya adalah industrial peace, gitu ya. Sehingga situasi dalam tempat kerja itu kondusif dan orang-orang yang terkait di situ lebih bisa fokus kepada produktivitas, bisa anteng bekerja dengan fokus, ya, benar-benar menggarap bagaimana supaya perusahaan kita performance-nya lebih bagus. Kebayangkan kalau setiap hari cekcok terus gitu, ya, pengusaha pekerja ramai terus, cekcok terus, ya. Orang Chinese bilang ciong, ya. Ciong itu apa? Setiap ketemu bertengkar gitu. Ya. Nah, bisa nggak sih perusahaan itu fokus dengan produktivitas? Saya kira nggak mungkin. Ya. Nah, pada akhirnya produktivitas ini akan menuju kepada menciptakan kelangsungan usaha dan kelangsungan kerja. Ya. Endingnya adalah semua pihak akan memperoleh kesejahteraan. Jadi kurang lebih model ya, model daripada hubungan industrial itu dari konteks hak dan kewajibannya itu adalah seperti ini. Ya. Jadi hubungan kerja dan hubungan industrial itu intinya mengatur hak dan kewajiban bagi para pelaku, baik itu yang berupa makro minimal maupun mikro kondisional, ya, dengan tujuan supaya tercipta hubungan ketenangan kerja dan ketenangan usaha, sehingga semua pihak-pihak yang ada dalam perusahaan bisa fokus dalam produktivitas yang bersama-sama mencapai kelangsungan usaha, kelangsungan kerja, dan kesejahteraan bersama. Adapun instrumen yang bisa kita pakai apabila itu mikrokondisional itu sifatnya individual, itu tuangkan dalam perjanjian kerja. Apabila itu sifatnya kolektif, tuangkan kalau tidak dalam peraturan perusahaan, bisa dalam perjanjian kerja bersama. Nah, kenapa ini ada optional mau PP mau PKB? Sebenarnya isinya sama. Yang berbeda itu kan cara bikinnya. Ya. Kalau PKB itu kan melalui perundingan dengan serikat pekerja, ya, sedangkan peraturan perusahaan tidak melalui perundingan. Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya mau konfirmasi barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai slide yang ini, silahkan. Pak, itu yang perjanjian kerja itu sama nggak dengan yang misalnya kalau di UI itu kayak kan di dalam SK kayak SK pengangkatan gitu loh, nggak ada perjanjian ininya sih ya. Oh, apa kan ada kayak semacam yang kita tanda tangan terus dari pihak perusahaan tanda tangan juga gitu. Jadi cuma kita berdua aja isinya. Itu kan ya Pak ya? Betul, hanya dua pihak. Tapi berarti di dalamnya harus ada penjelasan tentang hak dan kewajiban ya? Harus. Betul. Oh. Yang sifatnya menyangkut orang itu saja, gitu ya. Ya, orang itu misalnya, saja. Mbak Nurul diterima di tempat saya, kemudian kita bikin perjanjian kerja, itu jadi hanya mengikat antara saya wakil perusahaan dan Mbak Nurul sebagai karyawan. Dan tiap orang mungkin bisa beda ya, mungkin gajinya beda, fasilitas beda, jabatan beda. Dia harus menyebutkan gaji nggak di situ Pak? Harus. Sesuatu yang, oh ya, ini ya harus. Harus. Nanti saya tampilkan isinya harus ada apa. Isinya harus ada apa, itu ada ininya, ada listnya gitu. Ya, minimal harus ada apa kontennya gitu. Ya. Termasuk gaji wajib itu, wajib dituangkan. Gaji upahnya berapa? Kalau kita kayak SK pengangkatan terhadap jabatan struktural, berarti dia bukan termasuk perjanjian kerja ya Pak? Karena di situ kan nggak ada gaji, sebutkan apa elemen gaji dan sebagainya, tapi memang ada tanggung jawab sih. Ya. Surat pengangkatan bisa menggantikan perjanjian kerja. Bisa. Terutama untuk karyawan tetap. Dia diangkat sebagai karyawan tetap. Maka itu bisa menjadi substitusi terhadap perjanjian kerja. Soalnya saya lagi ingat-ingat kayaknya saya
nggak ada, maksudnya ada sih SK pengangkatan kan ada waktu kita diangkat dengan golongan sekian gini gitu kan, ada gajinya juga disebut sih sebenarnya. Ya tapi itu kayak nggak substitusinya detail, bisa. boleh ya berarti apa ya? Oke. Boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau menanyakan poin-poin dalam slide ini. Jadi topik kita hari ini kan sebenarnya cuma menyangkut ini sebenarnya 3 kotak ini, ya kan, ya, perjanjian kerja, ya, peraturan perusahaan atau PKB. Gitu. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikut. Nah, yang ini. Yang tadi saya bilang bahwa 2 slide ini sebenarnya kalau udah menguasai benar, udah lulus lah, udah lulus, hubungan industrialnya udah lulus gitu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa tujuan daripada hubungan industrial itu kan ini, ketenangan kerja dan ketenangan berusaha, gitu ya, industrial peace. Sekalipun sebenarnya ini tuh nggak berhenti di sini. Kalau kita kembali ke slide yang tadi, ini masih ada kelanjutannya loh, gitu. Jadi kalau sudah ada ketenangan kerja dan usaha itu, maka berikutnya adalah bagaimana produktivitas ditingkatkan, diperbaiki. Manfaat dari produktivitas yang lebih baik itu adalah lebih menjamin kelangsungan usaha, kelangsungan kerja, dan kesejahteraan para pihak. Jadi gitu. Jadi kalau saya lebih melihatnya gini loh, ketenangan kerja dan ketenangan usaha itu bukan tujuan akhir, tapi tujuan antara. Atau suatu prakondisi yang bisa menjadi dasar mewujudkan sasaran-sasaran berikutnya. Nah, sasaran berikutnya itu apa? Produktivitas yang lebih baik, kelangsungan usaha dan kerja, dan kesejahteraan. Nah, oke. Ketenangan kerja dan ketenangan berusaha ini tentu kan tidak ujug-ujug terbentuk begitu saja kalau kita tidak ikhtiarkan begitu. Ya. Sebuah perusahaan itu bagaimana supaya tenang dalam berusaha, tenang dalam bekerja, adem ayem, orang-orang fokus pada pekerjaan masing-masing. Nah, itu harus diikhtiarkan. Di antaranya dengan kita memperkokoh adanya 3 pilar hubungan industrial. Nah, ini 3 pilar hubungan industrial ini. Ya. Pertama adalah adanya rasa saling percaya antara pengusaha dan pekerja. Kemudian adanya rasa keadilan. Ya. Dan yang ketiga adanya tanggung jawab bersama. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan cara apa kita bisa mendirikan secara kokoh 3 pilar ini? Ya. Untuk saling percaya, itu kita perlu membinanya ya, melalui komunikasi yang intensif. Ya. Nah, ini ada istilah yang lebih khusus ya, yang menjelaskan komunikasi ini, yaitu sekarang kita lebih bicaranya dalam konsep dialog sosial. Ya, mungkin pernah dengar ya dialog sosial. Ya. Nah, kemudian mengenai keadilan dan tanggung jawab bersama, itu bisa diciptakan melalui alat bantu ya, namanya PKB, perjanjian kerja bersama, yang isinya kan sebenarnya adalah hak dan kewajiban ya, kemudian tata tertib yang disepakati oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja ya, dituangkanlah dalam dokumen PKB ini. Nah, untuk membuat dokumen PKB ini ya diperlukan juga komunikasi intensif ini. Jadi sentralnya itu apa ternyata hubungan industrial itu? Ya. Proses utamanya komunikasi ternyata, atau dialog sosial. Yang misi utama dari komunikasi itu pada dasarnya adalah mengatur berbagai aspek yang belum diatur. Ya. Kembali ke slide yang tadi, kalau yang makro minimal kan sudah diatur sama negara lewat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Justru yang harus kita fokus itu adalah yang memang belum diatur oleh peraturan perundangan, yaitu yang disebut syarat kerja. Ya. Nah, tapi mengatur itu kan harus dibicarakan, dikomunikasikan. Ya. Jadi kita perlu menginventarisir apa saja yang belum diatur, dan itu kerja kita bahas. Ya. Kemudian kita tetapkan bagaimana kesepakatannya. Ya. Jadi kurang lebih skemanya itu seperti ini sebenarnya, bahwa skema proses menuju ketenangan kerja dan usaha itu komunikasi dan PKB. Jadi komunikasi dan PKB sebagai pembentuk pilar hubungan industrial, yaitu saling percaya, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai skema ini. Normatifnya indah sekali ya Pak Dadan ya. Ya. Kalau kita bicara komunikasi intensif ya,
di mana diarahkan untuk sama-sama untuk membina dan membuat perjanjian kerja bersama. Saya sendiri nggak tahu Pak ya, karena nggak punya pengalaman praktek ya. Kalau beberapa teman itu seringkali merasa bahwa dalam proses ini memang membuat PKB itu kooptasi dari kelompok manajemen, dalam hal ini pengusaha itu cukup besar, cukup dominan gitu kan ya. Ya, karena seringkali juga mereka-mereka yang mewakili serikat pekerja itu adalah mereka-mereka juga yang mungkin suaranya itu juga dianggap selaras dengan manajemen, dan bahkan beberapa kasus ya pernah dengar-dengar aja sayup-sayup itu ya menjadi bagian dari manajemen, orang manajemen yang ditempatkan. Jadi ibaratnya membuat PKB itu ya sama dengan peraturan perusahaan, karena sejatinya ya memang hanya, kalau orang Jawa bilang tuh etok-etoke itu Pak, pura-pura. Gitu kan. Ya, gimana itu Pak Dadang? Akal-akalan aja ya Pak Ajis ya. Yes, mohon. Saya tidak bisa memungkiri Pak, ada praktek yang seperti itu. Dan saya lihat terutama praktek-praktek seperti itu tuh pada perusahaan-perusahaan yang pembinaan keserikatan pekerjanya itu belum cukup maju gitu ya. Misalnya perusahaan yang baru berdiri gitu ya, perusahaan keluarga baru berdiri, tapi kemudian didatangi oleh pengawas Depnaker. Loh, di sini belum ada PKB. Nah, itu pertanyaannya Pak. Di sini belum ada serikat pekerja gitu. Nah, ya bikin dong gitu. Ya karena Anda karyawannya udah banyak gitu. Ya, saya boleh bilang begini loh, cukup banyak ya yang mengawali terbentuknya PKB itu. Pintu masuk pertamanya itu hanya formalitas Pak Ajis. Formalitas. Maka serikat pekerja yang dibentuk pun sebenarnya ya udahlah, pokoknya yang manajemen kenal, udah kamu deh ya. Misalnya ada bagian supervisor produksi atau kepala bagian misalnya yang udah kamu jadi ini deh, bikin nih struktur serikat pekerjaannya, coba mau menginduk kemana, misalnya ke SPSI atau gimana, bikin. Jadi formalitas. Dan saya mengalami sendiri Pak, dulu di awal juga kami begitu. Jadi masih ya formalitas, yang penting pokoknya kalau diperiksa tuh ada gitu, saya bisa tunjukkan. Ini loh Pak, ada loh kok serikat pekerjanya, nah ini pengurusnya nih. Kami udah bikin nih PKB gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya karena saya sendiri kan cukup apa ya, kalau saya kan senang mengembangkan orang gitu ya, dan saya cukup egaliter. Jadi yang dulu itu orang-orang vokalis itu ya, jadi yang dulu pernah beberapa kali kami ada unjuk rasa dan kemudian pentolan-pentolannya itu saya kirim menjadi kader Pak gitu ya, di tempat saya dulu itu ya. Saya latih sendiri itu hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan, dan kemudian saya beri kebebasan, dia juga belajar kepada senior-senior mereka aktivis di organisasi yang lebih tinggi gitu. Dan sekarang justru kadang saya sendiri mengalami kesulitan begitu. Kalau dulu mungkin mereka masih sangat manut gitu ya. Kalau sekarang mereka masih udah berani mengatakan enggak Pak, gitu ya. Nah, kayaknya udah mulai gitu terbentuk bahwa kesetaraan itu mulai terbentuk Pak Ajis ya. Jadi kalau di awal ya mungkin karena mereka sendiri juga masih junior, masih belajar. Tapi lama-kelamaan setelah mereka juga aktif di induk organisasi mereka juga udah terbentuk gitu ya, keberaniannya untuk mengemukakan pendapat, wawasannya bertambah. Jadi sekarang itu jadi ibaratnya gini, kalau di perguruan silat itu ya, murid yang dulu tuh masih bodoh sekarang tuh udah berani sparring partner sama gurunya gitu. Gitu ya. Kayak gitulah aja gitu. Cuma kan sekarang persoalannya adalah apakah semua perusahaan misalnya nih mau menempuh perjalanan seperti yang saya lakukan gitu. Kan belum tentu juga Pak. Betul nggak? Ya. Mungkin kan ada juga yang merasa kamu udah mulai kurang ajar ya gitu misalnya. Ya kemudian dibuang gitu. Ada, ganti lagi orangnya gitu. Ya. Jadi pada saat orang itu mulai vokal, mulai susah diatur, dibuang. Ada yang menggunakan cara-cara seperti itu. Ya. Tapi hemat saya adalah bagaimana sih caranya kita memberdayakan serikat pekerja ini. Karena ada konsep yang saya kira sebenarnya itu kan dari ILO juga sangat mendorong ya untuk terbentuk yang namanya IMC, Pak. IMC, Employee Management Cooperation. Ya. Kalau di Indonesia itu namanya Lembaga Kerjasama Bipartit. Ya. Jadi suatu forum komunikasi dan konsultasi supaya kepentingan kedua belah pihak itu sama-sama diperjuangkan. Idealnya kan begitu. Sekalipun juga ya mengelola itu juga nggak gampang, Pak. Nggak gampang.
Jadi di Indonesia itu pada umumnya di banyak perusahaan, ya warna kontradiksi dan konfrontatifnya masih selalu ada. Kadang-kadang menyusun harmonisasi juga nggak semudah teorinya gitu. Ya, betul Pak, saya mengiyakan gitu ya, sekalipun juga tergantung perusahaannya. Gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Ajis pertanyaannya. Rekan yang lain, Bangga, silakan. Pak Reza atau Pak Eko ini belum kedengaran suaranya. Punten Pak Dadang. Silakan. Ya, jadi memang gambarannya sangat normatif dan bagus di atas kertas. Tetapi prakteknya kan dinamis ya Pak, karena banyak faktor X yang kadang-kadang di luar juga pemerintah barangkali, tekanan-tekanan lingkungan baik ke pemerintah maupun ke pihak perusahaan ya Pak ya, sehingga itu juga memberikan ruang yang lain. Sementara juga buruh merasa ya dia juga bagian dari perusahaan gitu kan, yang mungkin sudah melakukan hal terbaik tapi belum mendapatkan apa yang dia harapkan, seperti itu Pak. Seperti yang ada dalam gambar ini sebenarnya sih Pak. Itu sehari-hari seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak. Oleh karena itu sih sebenarnya kalau saya masih sangat setuju dengan konsep klasik hubungan industrial Pancasila, Bu Afi ya. Tapi sekarang itu udah jarang disebut nilai-nilai yang ada di dalam hubungan industrial Pancasila itu. Sekalipun Pancasila-nya masih disebut-sebut. Undang-Undang Dasar 45-nya masih disebut-sebut. Yang saya maksud adalah dulu itu kami diajari ya, karena saya kan sebenarnya orang yang berpraktik juga di bidang hubungan industrial, tapi dengan konsep sejak zaman Orde Baru kami mendapat indoktrinasi di dalam hubungan industrial Pancasila itu. Yang sampai hari ini menurut saya itu bagus dan perlu dipertahankan, yaitu perlu adanya sikap mental dan sikap sosial yang baik dari pengusaha, pekerja maupun pemerintah. Mungkin Ibu Afi pernah dengar kan sikap mental, sikap sosial, baik dari pekerja, pengusaha maupun pemerintah. Di antaranya adalah begini, kalau Anda pengusaha, Anda harus memiliki sikap mental memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Dan kalau Anda tuh pekerja, Anda harus memiliki sikap mental, ya, ikut bertanggung jawab, mempertahankan perusahaan, dan mawas diri. Ya. Selain juga membangun bersama-sama dengan pengusaha itu kemitraan. Gitu. Sedangkan pemerintah sendiri kan harus menjadi pengayom bagi kedua belah pihak. Begitu. Karena sekarang kalau dipikir-pikir ya, mungkin orang banyak yang menganggap bahwa yang bisa mendolimi itu cuma pengusaha. Betul kan? Selalu kan konotasinya itu yang dizolimi itu karyawan gitu. Tapi pernah nggak kepikir bahwa sebenarnya bisa juga karyawan mendolimi perusahaan? Bisa kan? Bahkan gubernur pun didolimi. Gubernur juga didolimi. Menteri Tenaga Kerja juga didolimi gitu. Banyak diprotes gitu ya. Di demo berhari-hari kan gitu. Ya misalnya gini, didolimi itu apa? Dia terima gaji, tapi tidak bekerja dengan baik. Tidak patuh, tidak disiplin. Protesnya banyak. Gitu ya. Kadang-kadang dibilangin begini, Anda itu minum di sini, di sumur ini, tapi meludah di sumur ini gitu. Ya. Nah, artinya kenapa? Sebenarnya karyawan pun bisa saja menzolimi gitu. Nggak selalu pengertiannya bahwa yang kuat pengusaha yang selalu mendolimi karyawan gitu. Ya. Tapi saya kira dengan membangun sikap mental dan sikap sosial tadi itu, bahwa pengusaha harus memanusiakan manusia, karyawannya harus ikut bertanggung jawab, ikut mempertahankan, punya rasa ikut memiliki, ya, dan mawas diri. Ya. Maka akan indah sekali, Bu Afi, hubungan industrial di Indonesia itu. Di tingkat perusahaan terutama ya, itu akan indah sekali. Kalau rumah tangga itu sakinah mawaddah warohmah gitu, Bu Afi. Ya kan? Demikian. Dan itu PR ya buat kita ya. Ya saya juga seorang HR juga nggak bisa kerja sendiri Pak. Kalau misalnya saya nggak disupport misalnya oleh top management, tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan nilai-nilai seperti itu. Demikian. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan juga masukannya atau pertanyaan, silakan.
Biasanya kan PKB itu kalau di perusahaan itu mereka kayak punya buku PKB gitu ya, yang dibagikan ke semua karyawan gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya idealnya tuh dia tuh harusnya direview per berapa waktu ya? Maksudnya kayak apa? Setahun sekali dia harus direview kembali atau ini kan biasanya kan duduk bareng kan, serikat pekerja mewakili pekerja gitu kan, kemudian ada dari manajemen, dari Kemenaker mungkin perlu terlibat juga atau bagaimana Pak mekanismenya? Masa berlakunya 2 tahun sekali, Mbak Nurul. Oh, 2 tahun ya? 2 tahun sekali. Jadi harus di-review berarti Pak? Review, diperpanjang, ya disahkan kembali. Oh. Ya, kalau kayak SIM kan 5 tahun, KTP 5 tahun. Kalau PKB dan PP 2 tahun. Kalaupun tidak, misalnya tidak ada waktu atau kalau berbagai sebab itu tidak bisa berunik, itu boleh extension 1 tahun. Nah ini yang mengawasi dari Depnaker. Maksudnya kayak ada subdit sendiri gitu ya, yang memantau gitu. Ya, jadi ada yang namanya itu wajib untuk kalau PP harus disahkan oleh Disnaker. Kalau PKB wajib didaftarkan. Dan itu sebelum di-approve itu kan di audit dulu gitu, diperiksa. Jangan-jangan ada isinya yang abal-abal aneh-aneh gitu. Kan ya. Apalagi namanya PP itu kan tidak pakai perundingan gitu kan. Ya biasanya kan perusahaannya bikin draft kan gitu ya. Kemudian formalitas saja konsultasi dengan karyawan, langsung asongin aja ya ke Disnaker. Nah, Disnakernya kalau dia blow on juga kan teken aja gitu ya. Ya masa dia baca dulu nih isinya apa gitu ya, bener nggak gitu ya, jangan-jangan pakai undang-undang pada zaman Belanda lagi misalnya gitu ya. Jadi ada fungsi pengawasan menurut di situ, ada fungsi pengawasan. Makasih. Nah soal perjanjian kerja, jadi saya mulai dari ini dulu deh ya, jadi slide yang ini. Jadi jenis-jenis hubungan kerja itu ada penuh waktu, ada paruh waktu, ya kan? Yang penuh waktu itu bisa tidak langsung, bisa juga langsung. Jadi tidak langsung itu begini, ya kita nggak ada hubungan kerja sama orang ini, gitu. Ya itulah yang tidak langsung itu adalah yang disebut alih daya, ya kan? Jadi majikan dari pekerja alih daya itu kan bukan kita sebagai klien gitu, atau sebagai yang memberikan pekerjaan, ya. Tetapi majikan dia, ya. Dan itu kan hanya boleh itu kalau bukan pekerjaan pokok, ya, bukan core proses, baru boleh dialihdayakan. Nah, kalau langsung artinya hubungan kerjanya direct gitu antara perusahaan A dengan karyawan, ya. Nah, ini ada 2 jenis nih. Ya. Ada sifat pekerjaannya itu terus menerus, ada terus, ya. Maka itu hanya boleh dengan skema perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang disebut karyawan tetap. Tapi kalau dia misalnya pekerjaannya itu tidak terus-menerus, musiman, temporary, itu boleh ya dengan skemanya skema kontrak atau PKWT ya. Tapi PKWT itu kan ya syaratnya memang tidak terus-menerus. Kan gitu ya. Kalau terus-menerus kan harusnya ke jalur yang atas itu. Ya, jalurnya dia tersendiri. Nah, ini yang disebut karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu itu, kategorinya itu ada yang sekali selesai, ada yang musiman, ada yang produk atau kegiatan baru, ada juga yang harian lepas. Ya. Nah, ini ada 4 kategori. Jadi kalau memenuhi ini boleh kontrak gitu, tapi kalau tidak memenuhi ini ya tidak boleh gitu. Ya. Dan ada satu lagi ini saya tambahkan, ada juga hubungan kerjanya paruh waktu. Ya. Kalau yang disebut penuh waktu itu kan 40 jam seminggu. 40 jam seminggu. Rata-rata sehari 7 atau 8 jam. Ya. Kalau sehari 8 jam berarti kerjanya 5 hari, Senin sampai Jumat. Ya kan? Sabtu Minggunya libur. Gitu ya. Kalau 6 hari, Senin sampai Jumatnya itu 7 jam. Ya. Sabtunya 5 jam. Gitu ya. Nah, jadi seminggu 40 jam. Nah, tapi kalau itu hanya cuma 20 jam, 25 jam seminggu, ya, atau mungkin rata-rata sehari paling 4 jam, ya, maka itu masuknya adalah pekerjaan paruh waktu, part-timer. Ya. Nah, itu dengan sebut juga upahnya honorer atau jam-jaman. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja dan di
PP 35 ya, PP 36 ada yang namanya tarif upah per jam. Ya. Yang sebelumnya yang ada cuma upah lembur kan gitu. Sekarang tuh ada yang namanya upah per jam di luar lembur gitu ya. Itu yaitu untuk pekerja paruh waktu. Itu hal baru sebenarnya di dalam literatur ketenagakerjaan kita. Nah, inilah kategorisasi hubungan kerjanya. Sedangkan kalau karyawan tetap yang namanya PKWT itu ya boleh ada masa percobaan maksimum 3 bulan. Ya, tapi upahnya kan harus minimum sama dengan UMK. Ya. Lulus masa percobaan diangkat menjadi karyawan tetap. Itu yang tadi Mbak Nurul tanyakan soal pengangkatan itu bisa di sini. Sudah lulus masa percobaan, kemudian terbitkan surat pengangkatan menjadi karyawan tetap. Atau dia misalnya dikontrak dulu. Ya. 2 tahun, 3 tahun, balas sekarang kan boleh sampai 5 tahun. Mau setiap tahun dibikin, jadi koleksinya kontraknya sampai 5 Pak Ajis tuh. Gitu ya, setahun gitu ya. Karena dibolehkan. Nanti tahun ke-6 angkat gitu jadi karyawan tetap. Itu bisa saja seperti itu. Nah, kalau PKWT itu ya, ini tidak boleh ada masa percobaan. Ya, haram hukumnya. Tidak boleh ada masa percobaan di dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak. Ya. Nah, ini ada pembatasan mengenai termin waktu. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, ini sekarang jadi tidak seterperinci ini. Jadi ini kan masih versi lama Undang-Undang 13. Ya. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang yang penting atau di PP 35 dan 36 itu, ya pokoknya maksimum 5 tahun aja deh. Maksimum 5 tahun. Mau dipecah-pecah setiap tahun diperpanjang boleh, ya. Atau mau sekaligus 5 tahun dikontrak boleh, ya. Atau mau 2+2+1 juga boleh, ya. Jadi sekarang itulah regulasi terbaru mengenai termin-termin daripada kontrak kerja. Ya. Nah, ini dasar dibuatnya perjanjian kerja itu harus sepakat dua belah pihak, ada kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Di antaranya apa? Usia ya. Usia pekerja itu minimal 18 tahun. Kalau di bawah 18 tahun berarti belum memiliki kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Ya. Jadi kalaupun ada misalnya pekerja anak dipekerjakan itu, maka yang tanda tangan walinya atau orang tuanya. Ya. Dan itu kan kalau di bawah 18 tahun pekerjaannya juga paling paruh waktu. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang aman. Ya. Ada pekerjaan yang diperjanjikan, kemudian pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Tadi yang Mbak Nurul tanyakan ya, isi dari perjanjian kerja itu apa? Ini isinya. Ya. Ada berapa? 9 item. Jadi ini minimum requirement. Minimum requirement sebuah dokumen perjanjian kerja itu harus ada apa? Harus ada nama, alamat perusahaan dan jenis usahanya, nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaannya itu di mana, besarnya upah dan cara pembayaran, apakah sebulan sekali, seminggu sekali, apakah cash, apakah transfer, whatever lah, silahkan aja sesuai kondisi. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kemudian mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Misalnya kalau kontrak itu kan misalnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa lama, ya. Kemudian tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Jadi ini kontennya. Nah, ini contohnya. Jadi kan nanti ada tugas bikin portofolio gitu ya. Salah satunya bikin ini, Bapak Ibu. Bikin perjanjian kerja. Ini adalah contoh format perjanjian kerja, terutama ini untuk yang waktu tertentu ya. Untuk yang kontrak gitu. Standar aja sih sebenarnya. Tapi saya mencoba memasukkan semua unsur yang diwajibkan di sini gitu. Ya. Makanya kalau ini semua pengen dipenuhi dan ingin rinci, ya kadang lebih dari 1 halaman, ya bisa saja 2 atau 3 halaman. Ya ini contoh aja, jadi bisa di copy paste aja sebenarnya. Ya. Nah ini. Ini malah tidak 3 halaman jadinya. Tapi sebenarnya yang aslinya 2 halaman aja sih sebenarnya. Ya. Pihak ke 1, pihak kedua. Ada pertanyaan Bapak Ibu ini tentang contoh portofolionya untuk perjanjian kerja? Silakan.
Kalau di kampus nggak pakai gini kan? Nggak pakai gini ya. Biasanya SK pengangkatan aja langsung, SK Pak. pengangkatan aja. Rektor, bla bla bla, golongan berapa kayak gitu. Ya. Untuk tendik ada, Pak. Jadi Oh, mereka tendik ada ya? PKWT Ada, ya? memang formatnya seperti ini, Pak. Ya. Dan kontraknya langsung dengan Direktur SDM kalau di UI ya. Ya. Sekarang juga kan ada yang honorer PNS itu diganti dengan kontrak ini ya. Itu kan yang kebijakan baru ya di kepegawaian di negara kita itu. Jadi udah kayak P3K, swasta. Ya, P3K itu kan ya. Kan sebenarnya mirip ini sebenarnya, Pak. Ya. Mirip sebenarnya. Nah, ini kalau perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak itu harus dicatatkan di Disnaker setempat. Ini tanda bukti pencatatannya ini. Ini ada tanda tangan Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Ya. Ini contoh yang memang dipakai di Kabupaten Bandung, Pak. Ya, ini contoh yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung. Ya. Jadi ya kita apply gitu, mengajukan ini kami ada kontrak orang sekian orang, ini listnya, ini dokumen perjanjiannya, minta dicatatkan gitu. Ya. Kalau udah dicatatkan artinya juga mereka akan melakukan pengawasan gitu ya. Kalau enggak dianggapnya di bawah tangan, dianggapnya nikah siri gitu Pak Ajis. Gitu ya. Di bawah tangan. Tapi kalau dicatatkan kan resmi, jadi kita memang ke KUA gitu, ada dokumennya gitu ya. Nah, ini KPN 100, ini yang dulu sekarang udah nggak berlaku gitu ya. Nah, berikutnya adalah mengenai PKB ya. Peraturan perusahaan atau PKB. Ini contoh lah, ini satu acara seremoni penandatanganan itu. Ini kebetulan ini masih Pak Hanif ini Menteri Tenaga Kerjanya, ini contoh. Nah, perlengkapan dan peraturan yang diperlukan ini beberapa ya hal yang diperlukan. Daftar verifikasi keanggotaan, dokumen tanda tertib pelaksanaan, referensi model peraturan perusahaan dan PKB dari organisasi lain. Ya. Peraturan yang diperlukan ini selain Undang-Undang 13 sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ada Permenaker 28 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan PP dan pembuatan pendaftaran PKB. Nah, ini pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan ini yang dibutuhkan untuk kita bisa mengelola penyusunan PP dan PKB. Ya. Ini ada di dalam SKKNI, ini yang diperlukan. Ya. Aspek kritisnya ini, ya. Pengetahuan dan pemahaman secara lengkap tentang proses penyusunan PP atau PKB. Secara sistematis termasuk namun tidak terbatas pada pemahaman isi yang mengatur hak dan kewajiban pada pihak, baik secara normatif maupun yang lebih baik dari ketentuan normatif. Dan atau kebutuhan yang sangat diperlukan dalam hubungan kerja, tapi belum diatur dalam ketentuan normatif. Nah, ini yang disebut syarat kerja tadi. Belum diatur, atau pengen mengaturnya secara lebih baik gitu, dari yang standar. Kemudian kelengkapan dokumen proses perundingan, pengesahan dan pendaftaran, serta informasi lainnya yang menyangkut pertimbangan kemampuan finansial, daya saing organisasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan normatif. Ini aspek kritisnya. Ya, intinya adalah memang kita harus menguasai betul apa yang diwajibkan menurut undang-undang. Karena itu kan sifatnya memang wajib. Ya, tidak bisa kita kurangi begitu. Di luar yang wajib itu ya boleh diatur sendiri sesuai kemampuan perusahaan. Nah, kalau sekuensialnya kurang lebih seperti ini. Ini saya ambil dari SKKNI. Konten PP atau PKB diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masukan dari pemangku kepentingan. Peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama disusun atau dirundingkan untuk kemudian diajukan ke instansi yang berwenang untuk mendapat pengesahan dan bukti terdaftar. Peraturan perusahaan dan atau PKB yang telah disusun dan atau disepakati diajukan ke instansi yang berwenang. Ini sama prosesnya sama. Program sosialisasi PP dan atau PKB yang telah disahkan atau didaftarkan dilaksanakan. Jadi disusun. Ya. Kalau hasil perundingannya udah final, kemudian kita masuk kepada pengesahan dan sosialisasi. Nah, apa sih kontennya dari sebuah PP? PP sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja,
syarat kerja, tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya PP, dan hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundangan. Karena di peraturan perundangan mungkin diaturnya masih secara umum, ya belum spesifik. Nah, ini contoh daftar isi. Mukadimah, kemudian keputusan direksi tentang peraturan perusahaan. Ya. Kalau dengan PKB isinya sama saja sih sebenarnya. Cuma bedanya bahwa dalam PKB itu adalah hasil perundingan. Jadi ada pihak serikat pekerja, pihak wakil manajemen itu siapa aja, gitu ya. Ada daftar namanya di situ. Ya. Jadi merupakan hasil perundingan. Jadi ini yang menengah aja Pak Ajis ini. Ini tidak terlalu sederhana tapi juga tidak terlalu tebal gitu ya. Sedang sajalah gitu ya. Isinya ya bab 1 ketentuan umum mengenai istilah, maksud dan tujuan, kemudian bab 2 tentang hubungan kerja. Misalnya mengatur tentang penerimaan karyawan, tentang masa percobaan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan. Kemudian mengenai karyawan tidak tetap, mengenai evaluasi dan penilaian kinerja, mengenai promosi dan demosi. Ini yang masuk di bab 2. Di bab 3-nya bicara tentang, ini di pasal 10, hari kerja dan jam kerja. Bab 4, ya, karena di perusahaan kalau seperti di saya, di industri itu kan bisa bervariasi sekali ini hari dan jam kerja itu. Karena seperti security aja kan itu nggak ada libur sebenarnya, tapi kan bukan mereka tidak berarti tidak dapat hak libur ya. Tapi kan ada schedule yang berbeda. Ya. Kemudian misalnya kami punya sales promotion di toko-toko, di department store, di mall. Ya. Itu kan ramainya justru 1 minggu kan. Jadi 1 minggu itu boleh dibilang ya mereka tuh hari kerja, liburnya mungkin Senin atau Selasa begitu. Ya. Kemudian bab 4 hari libur, cuti dan meninggalkan pekerjaan. Ya. Misalnya di sini diatur tentang hari libur, cuti tahunan, istirahat haid dan istirahat melahirkan keguguran, istirahat sakit, izin meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh yang disebut paid leave gitu ya. Kemudian izin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja. Kemudian meninggalkan pekerjaan tanpa izin atau mangkir ya, diatur di sini. Kemudian mengenai pengupahan di bab 5 bicara sistem pengupahan, struktur skala upah, lembur, upah selama sakit, tunjangan uang makan, tunjangan uang transport, tunjangan hari raya atau keagamaan. Kemudian bantuan bagi karyawan yang ditahan oleh pihak yang berwajib. Kalau mau ditambahkan juga misalnya bantuan bagi karyawan misalnya yang terkena musibah, misalnya. Nah, nggak tahu ini apa dimuncul di sini. Ya. Kadang juga memang perlu juga diatur ya yang seperti itu. Pengobatan misalnya tentang secara umum bagaimana pengobatan rawat jalan, perawatan rawat inap dan melahirkan. Ini sebenarnya bisa juga diganti karena sekarang kan kita diwajibkan semua BPJS ya, itu bisa aja kontennya itu kalau kita tidak mengelola sendiri ya udah BPJS saja udah ya. Kemudian fasilitas kerja misalnya mengatur tentang peralatan kerja, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri diatur di sini. Kemudian mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Wah, ini ternyata juga muncul di sini ya. Mungkin bisa overlap juga dengan bab 6 sebenarnya. Di sini diatur tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, fasilitas ibadah, penghargaan akhir tahun, bonus barangkali ya yang kemarin kita bahas ya, penghargaan akhir tahun. Bantuan kematian, kemudian bantuan kematian bagi keluarga karyawan. Kemudian bab 9 peningkatan keterampilan karyawan. Jadi ini mengatur tentang pelatihan dan pendidikan karyawan. Kemudian bab 10 mengatur tentang program keluarga berencana juga diatur di sini. Koperasi karyawan ada di bab 11. Kemudian bab 12 tata tertib kerja mengenai pencatatan kehadiran kerja, tanda pengenal karyawan, kewajiban karyawan apa saja, tindakan disiplin dan pelanggaran tata tertib. Kemudian bab 13 mengatur tentang penyelesaian keluh kesah, tata caranya bagaimana ya diatur di pasal 47. Kemudian bab 14 mengatur tentang pemutusan hubungan kerja ya. Di sini diatur mengenai hal yang bersifat umum, kemudian ini adalah beberapa alasan kenapa PHK terjadi, bisa karena pelanggaran peraturan, pelanggaran berat, karena sakit, dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa copy paste juga dari regulasi yang ada, sebenarnya bisa dimasukkan. Jadi cukup banyak sebenarnya di sini yang ternyata juga isinya normatif, jadi itu ya kita nggak perlu mikir banyak sih, sebenarnya copy paste aja daripada dasar hukumnya yang ada gitu masukkan di sini. Kecuali yang sifatnya syarat kerja itu yang perlu dibicarakan
baik dengan manajemen maupun dengan wakil karyawan. Ya. Hal-hal yang memang belum diatur. Ya. Kemudian penutup ini bicara tentang interpretasi dan amandemen misalnya, dan penutup. Kontennya kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu kalau memang butuh, saya ada 4 contoh PP yang dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar dan malah ada identitas perusahaannya. Nanti boleh saya kirim di grup ya, Bapak Ibu ya. Kalau perlu pembanding juga kita. Ya, silakan. Formatnya PDF ya. Bisa dilihat. PKB sama aja sih, PKB juga isinya dengan PP seperti tadi. Nah ini untuk perundingan ini hal-hal yang perlu dipersiapkan ya mengenai tata tertib, susunan tim perunding dan sebagainya. Saya kira ini tipikal sama lah standarnya kalau misalnya ada suatu persidangan atau pembahasan negosiasi biasanya ada dokumen-dokumen seperti ini yang disepakati. Nah ini yang disebut ketentuan normatif itu yang tadi saya sampaikan, yang hukumnya fardhu ain, gitu ya. Yang fardhu ain itu yang ini, gitu, yang sifatnya normatif. Upah minimum, upah lembur, BPJS tenaga kerja dan kesehatan, cuti-cuti dan paid leave lainnya, THR, kompensasi PHK, tidak boleh ada pekerja anak, ya, harus ada kebebasan berserikat, harus dijalankan prinsip non-diskriminasi dan mengenai izin-izin ketenaga kerjaan ya, karena pada saat diperiksa oleh Dinas Tenaga Kerja itu pasti ini ditanyakan izin-izin ketenaga kerjaan ya. Kalau yang paling fundamental itu pasti ditanyanya adalah wajib lapor ketenaga kerjaan ya, selain izin-izin yang lain. Nah ini yang syarat kerja atau bukan normatif, artinya tidak wajib. Saya ambil contoh apa? Pakaian seragam, makan siang, jemputan, insentif dan bonus, kendaraan inventaris, mes atau rumah dinas, tunjangan-tunjangan, ya, penghargaan kesetiaan kerja, uang duka cita dan uang sukacita. Misalnya ini satu contoh. Ya. Tapi saya kira banyak perusahaan yang memang juga memberikan ini semua. Ya. Tapi ini disebut syarat kerja itu artinya tidak wajib. Ya. Kalau tidak diberikan pun nggak apa-apa. Gitu. Cuman jadi nggak afdol, nggak afdol gitu ya. Karena kenyataannya memang ya banyak perusahaan juga perlu memberikan ini misalnya. Ya misalnya kayak perusahaan kok karyawannya nggak pakai seragam sih, jadi kok kacau begini gitu ya, nggak bisa terkontrol. Ini yang masuk ke lokasi kita itu karyawan atau bukan? Ya karena nggak pakai seragam gitu misalnya. Maka kemudian kan perlu ya harus ada pakaian seragam misalnya. Ya. Ini adalah dokumen permohonan pengesahan PP ya, ini contohnya. Contoh dokumennya. Ya tinggal diisi sebenarnya. Tapi sekarang sebenarnya udah ada yang disebut online ya. Online. Jadi kalau ini yang sifatnya manual dengan disnaker setempat begitu. Tapi sekarang sudah ada juga fasilitas online. Sekalipun ya banyak juga perusahaan yang belum memanfaatkan online. Jadi samping ada masalah teknis juga karena ya udah terbiasa sih, biasanya kita cuma datang aja kepada disnaker setempat kemudian kita sampaikan permohonannya dan mereka bantu untuk diselesaikan. Ini untuk pendaftaran PKB. Ya. Kalau ini kan pengesahan PP, ini pendaftaran PKB. Jadi beda istilahnya Bu. Ini pengesahan, kalau ini pendaftaran gitu. Ya. Nah ini referensinya yang kita pakai untuk pembahasan. Yang tadi saya sebut Pak Suwarto itu ini bukunya Bu. Pak Suwarto, Hubungan Industrial dalam Praktek, diterbitkan oleh Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, ini terbit tahun 2009. Ya. Yang saya ambil ada 2 slide tadi itu, yang skema itu. Ya. Itu saya ambil referensinya dari sini. Nah, yang berikutnya adalah referensi tambahan, Bapak Ibu kalau ingin lebih lanjut, misalnya membahas beberapa hal ya, tentang PHK dan sebagainya. Ya. Ini berlanjut, slide-nya masih banyak. Referensi tambahan aja, tapi saya lebih menekankan kepada kisi-kisi 2 yang tadi ya, mengenai penyusunan perjanjian kerja dan PPPKB. Ini mengenai perselisihan, ini perundingan bipartit dan seterusnya. Kemudian di bagian berikutnya ini saya sampaikan juga tambahan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya. Ya. Jadi ini update. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memerlukan referensi tentang yang terbaru tuh kayak gimana regulasinya, ini ada pada slide-slide bagian belakang.
Jadi kebiasaan kalau baca pasal-pasal suka pusing, Bu. Jadi mendingan yang udah dibikin resumenya kayak gini lebih enak bacanya gitu. Ya. Benar Pak, membantu sekali Pak. Ya. Ya, ini tentang PKWT ya, ini kan ada 4 PP ya. Ini tentang PKWT dan seterusnya, pengupahan dan seterusnya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan membantu. Jadi lebih enak bacanya daripada baca langsung naskah asli pasal-pasal gitu. Demikian Bapak Ibu, kita masih ada waktu 15 menit. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Boleh. Dadang, punten. Tapi saya mau konfirmasi aja ya. Sebenarnya kalau seandainya antara PK dan PKB sebenarnya kontennya sama aja, cuma beda tanda tangan, kenapa harus ada 2 dokumen ya Pak? Artinya PP, maksudnya PP ya? PP atau PKB? Maaf, PP ya, PP dan PKB maksud saya ya. Ya. Tadi kan secara konten mungkin sama, cuman yang nanda tangani lebih katakanlah lebih kuat yang kalau ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait gitu kan ya. Ya. Artinya mungkin nggak misalnya ya udah PKB aja gitu, nggak usah ada PK, tapi mungkin ditanyakan juga ya, kok nggak ada PP maksud saya, nggak ada PP gitu. Kalau PKB itu harus ada serikat pekerjaannya dulu Pak. Oh gitu, oke. Kan tidak semua perusahaan sudah punya serikat pekerja. Kalau mau berunding sama siapa? Kan serikat pekerjanya belum ada di situ. Kadang kan ada perusahaan udah berdiri 10 tahun pun belum punya serikat pekerja karena adem ayam aja karyawannya tuh. Kalau secara historis itu kebanyakan ya, munculnya serikat pekerja itu karena banyak pekerja yang mengeluh gitu ya, barisan sakit hati, kemudian mereka berkerumun, berkumpul, mendirikan serikat pekerja begitu. Biasanya begitu. Kalau bicara tentang teori terbentuknya serikat buruh itu kan begitu. Orang-orang barisan sakit hati yang berkumpul gitu. Artinya kalau di sana tuh karyawannya adem ayem, ya kalau ada masalah pimpinannya proaktif menyelesaikan, ya biasanya juga malah mereka pikir ngapain katanya mesti ada serikat buruh. Kan kalau ada apa-apa tinggal ngomong sama si bos, selesai. Benar nggak Pak Ajus? Ngapain juga gitu, mesti bikin serikat pekerja. Ya. Betul sekali Pak. Jadi UI pun juga kita nggak punya serikat pekerja yang hidup Pak ya. Pernah itu event kita demo gitu kan ya, kayak model saya ini kan bukan PNS Pak, tapi pegawai UI ya. Iya. Saya memang pegawai tetap ya, non PNS yang seperti tadi Bapak sampaikan itu P3K gitu kan ya. Itu belum ada bentuk yang mengatur ya kaitannya dengan P3K itu. Dulu sempat tuh ada gerakan-gerakan dari sekelompok orang yang menamakan Serikat Pekerja UI, meskipun tidak lembaga gitu kan ya. Hanya waktu itu alih status Pak. Teman-teman ada yang menolak ya untuk dialih statuskan dari PUI menjadi PNS gitu kan ya. Satu-satunya gerakan saya rasa yang cukup cukup dilakukan sekali lah waktu itu di UI Pak. Setelah itu nggak ada lagi karena memang kami ya insya Allah sih semoga sakinah mawaddah warahmah tadi Pak. Nggak ada gesekan-gesekan karena kebijakan pimpinan itu ya memperlakukan dan menyetarakan PUI ini dengan PNS ya, kecuali untuk perlakuan pensiunnya saja gitu. Kami melalui BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja sih, aman-aman aja lah. Gitu. Mas Riza ini kan nanti mungkin mau jadi ketua Serikat Pekerja Mas Riza. Serikat Pekerja. Barangkali tertarik. Ya, sebenarnya itu Pak Reza ya. Jadi kalau belum ada serikat pekerja ya pasti konsekuensinya akan bikin PP gitu kan. Karena mau berunding juga kan belum ada lawan rundingnya siapa gitu. Ya. Dan ya mungkin ada yang berpandangan begini, kalau hasil perundingan itu lebih legitimate gitu. Karena kan bersepakat gitu. Dibikinnya itu bareng-bareng, tidak dibikin oleh salah satu pihak, kan begitu. Jadi maknanya pesannya lebih legitimate gitu. Tapi saya kira logis juga sih. Karena semua yang tertuang di situ hak dan kewajiban itu kan udah dibahas bareng-bareng gitu, dan sepakat. Lebih afdol gitu ya. Gitu. Demikian Pak Reza. Siap Pak, makasih. Ya. Pak Dadang punten nanti filenya bisa
dikirim ya Pak? Sampai dengan yang File yang tadi. PPT yang tadi. Pak, kayaknya Oh, mau ada. ya? Ada ya? Ada. Ya, mungkin saya membutuhkan untuk barangkali nanti materi perkuliahan. Kayaknya ada di web kita ya, benar ya, Mbak Ana ya? Sudah ada ya Mbak? Dari publikasi untuk pertemuan ke-8. Oh ya. Oke. Nanti yang saya janjikan, saya punya contoh 4 PP dari 4 perusahaan besar. Nah, nanti saya kirim di grup aja itu Mas ya, bisa langsung dibuka gitu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Belum kedengaran suara Bu Titi nih. Baik Pak saya. Yang belum pernah kedengaran suara siapa ya ini? Ini suaranya pertemuan terakhir saya nih. Ya kecuali nanti teman-teman di UI mengundang saya juga nih di sesi sendiri di sana. Bu Afi nanti kan beliau pengajar hubungan industrial nih, Pak. Kayaknya perlu nih undang Pak Dadang pencerahan. Ya, siap. Ya. Mas Ajis. Saya juga masih belajar Pak. Saya belajar dari Mas Ajis sebenarnya. Mantan. Enggak tahu. Baik Bapak Ibu, kalau belum kepikir lagi mau nanya apa gitu ya. Saya itu kadang-kadang kalau sedikit yang nanya tuh suka was-was Pak Ajis. Karena kalau sedikit yang nanya itu 2 kemungkinan. Gitu. Pertama sudah sangat mengerti. Yang kedua sama sekali nggak ngerti apa yang diomongin. Gitu. Iya betul Pak. Siap. Baik, terima kasih. Kalau cipta kerja sendiri tadi Pak ya. Ya. Cipta kerja itu tadi tuh jadi 5 tahun itu clear Pak ya. Artinya perpanjangannya itu kalau nanti masuk ke tahun ke-6 itu udah harus jadi pegawai tetap gitu maksudnya Pak. Sama seperti Betul. yang ya Pak ya. Betul. Atau ganti orang Pak. Ganti orang. Kalau dulu kan diakalin Pak, perpanjang 5 gitu kan ya. Terus nanti diperpanjang lagi gitu Pak. Ya di cut off dulu. Setelah 5 putus tahun dulu. Nah, gitu. 2+1 putus 30 hari masuk lagi 2 tahun Pak. Nah, dulu tuh begitu diakalin. Iya benar. Nah ini Tuh. peluang itu ada juga nggak Pak di Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja udah nggak perlu jeda 30 hari. Nah, nggak maksud Nggak perlu. setelah lewat 5 tahun tadi Pak. Setelah lewat 5 tahun. Oh nggak boleh, harus diangkat. Mutlak. Kalau itu ada ketentuannya. Oh iya, karena maksimum kontrak itu 5 tahun dibatasi. Kalau lebih dari 5 tahun udah bukan kontrak lagi Pak, seumur hidup itu mah. Iya. Itu. Ya enggak? Itu kita beli kontrakan Pak, nyicil itu Pak kalau udah jadi udah nggak kontrak lagi Pak. Nah Pak, tapi dalam perspektif dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya kan jadi karyawan kontrak yang tadi saya bilang juga sebenarnya ada benefit buat karyawan kontrak karena mereka berhak atas uang kompensasi itu Pak Ajis. Iya. Iya kan? Iya. Jadi mendingan jadi karyawan kontrak sekarang daripada kemarin. Kemarin habis kontrak nggak dapat apa-apa, sekarang dapat kan? Setiap 1 tahun 1 bulan upah gitu. Ya. Gitu. Nah, tapi sifatnya undang-undang ini kan berlaku ini Pak ya, berlaku surut ya, artinya sejak diterbitkan dia berlaku. Artinya kemarin-kemarin yang statusnya itu PKWT pun tunduk dengan undang ini kan ya Pak ya? Berlakunya kompensasi itu dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja 2 November 2020. Iya. Kalau dalam pandangan Bapak lebih ini menguntungkan pegawai Pak secara keseluruhan ya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau kepada pengusaha ini Pak sebenarnya? 2 November Pak berlakunya Pak. Oh 2 November. Ya. Siapa Pak yang lebih diuntungkan secara keseluruhan ya? Karena saya belum membaca undang-undangnya secara. Kayaknya nih koneksinya nggak bagus. Iya. Koneksinya nggak bagus saya Pak. Koneksi dari Gangguan. Ya. Nanti bisa kita sambung lagi Pak Ajis. Atau Pak Ajis mau bikin webinar lagi buat di sana. Nanti kita bikin topik spesifik Pak. Siap. Ya Pak Dadang. Makasih banyak.
Terima kasih banget nih untuk malam ini, diskusinya seru, banyak pertanyaan juga yang kadang-kadang beberapa pertanyaan membuat saya juga mikir lagi, Pak. Belajar lagi. Ya itulah manfaatnya kita ketemu nih dari sesi-sesi seperti ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya doakan Bapak Ibu sukses, uji kompetensinya, lulus semua, katakan kompeten. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang. Terima kasih Pak. Iya. Kalau didoain Pak Dadang baru pada jawab kan Pak. Kalau didoain Pak, Nah, ya. harus banyak doa Pak ini kan. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Ana dan saya mohon izin untuk live lebih dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang. Teman-teman Pak Dadang. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Sepertinya sudah ada Zoom. Sekian untuk pertemuan malam ini. Ini adalah pertemuan terakhir dengan Pak Dadang. Nah, barangkali Bapak Ibu juga ingin ada partnership dengan Pak Dadang. Pak Dadang di sini ada di grup yang ada namanya Pak Dadang gitu ya. Nanti bisa langsung saja hubungi kalau saya ada keperluan. Nah, Bapak Ibu, selagi ini saya minta waktu 5 menit saja untuk mengisi happy evaluation form. Sebentar ya, saya share di grup dan juga di Zoom. Ana lagi ngafe, Mbak Ana. Kenapa? Mbak Ana lagi ngafe ya. Iya Pak, kedengaran ya Pak, mohon maaf Pak. Sedang cari sinyal yang lancar Pak. Oh gitu ya, luar biasa ya. Nyarinya mesti gitu Pak ya. Suaranya terdengar ya Pak ya? Agak iya, di belakangnya Mbak, background-nya. Oh, background-nya. Background ini artinya background suaranya, di latar suara. Oke. Iya, ini juga kebetulan di pinggir jalan dekat kasan saya nih Pak. Oke, siap. Menu khususnya nanti dikirim ke Mbak Indri, Mbak. Harganya. Menurut rekomendasinya ya Pak. Siap aja lu, Neng. Khas Bandungnya boleh tuh Mbak Ana. Nah, gitu dong. Oh iya, ini Bapak Ibu. Nah, saya mau memberitahukan sesuatu nih. Nah, barangkali karena pengajuan kemarin ini, metodenya saya sudah pengajuannya offline. Jadi setelah saya meeting dengan manajemen, ada beberapa pertimbangan yang harus diselesaikan dahulu untuk perubahan metode online. Jadi karena kita LSP-nya berganti, jadi dari offline ini tidak ada dari metode offline ke online ini ada yang harus disiapkan seperti MOU atau yang lainnya karena LSP-nya ini di sini berbeda. Jadi minta izin Bapak Ibu karena sekarang saya masih pengajuannya untuk offline, kita masih tetap usahakan akan ujiannya online begitu. Nah, nanti kalau misalnya dalam waktu dekat-dekat dari jadwal ujiannya kita belum ada perkembangan, kemungkinan ujiannya offline Bapak Ibu nanti bisa bertemu dengan saya gitu. Mohon izin Bapak Ibu, memang karena beritanya ini juga cukup mendadak gitu, dan ternyata pengajuan saya offline ini beda institusi gitu dengan metode online yang saya mau ajukan nanti gitu. Nah, itu kepastiannya jadinya kita dapatkannya kapan tuh Mbak? Maksimal online offline-nya. Oke, ini saya targetkan untuk akhir minggu ini, Bu. Jadi kalau tanggal 19 ya, Bu ya. Nah, nanti kita jika sudah deal, maka prasesmennya mungkin dimulai di awal minggu, Senin atau Selasa, tanggal 22 atau 21 gitu ya. Kemudian untuk ujiannya di tanggal 25 atau tanggal 26 gitu. Untuk ujian kan tadi tanggal 25 ya Mbak Ana ya, kalau misalnya tadi di approve untuk online-nya ya, nanti dimajukan satu hari tanggal 25 ya Mbak? Boleh Bu, nanti saya coba jika online tanggal 25, jika offline mungkin harus persiapan konten yang lainnya juga, berarti kita tanggal 26 gitu offline-nya gitu.
Ya, tapi mungkin kalau bisa diusahakan online, mungkin ke online dulu ya, Mbak Ana ya. Iya, betul. Memang lebih praktis untuk metode online ya. Jadi kita juga lebih optimal gitu. Dan Bapak Ibu juga nggak perlu datang ke tempat. Siap. Yang penting sih liburannya Mbak Soalnya saya Indri nggak juga- keganggu gitu, karena biasanya Mbak Iya, Indri benar. nanti online-nya itu dari pantai mana gitu Mbak Ana. Pantai Depok, Pak. Di Danau Juanda. Danau UI. Ya, Oh iya, UI ada danaunya ya. Kenapa, Mbak? Ada UI ada makanya danaunya, Bu. mana? Kenapa? Main-main ke Depok. Iya, nanti kalau offline kan saya main ke Depok, Pak. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah selesai mengisi HP evaluation form-nya? Sudah, Mbak. Sudah ya? Sudah. Oke, ini Bapak Ibu responsif, angkat jempol, tapi dari tadi tidak online, tidak on cam, ini bagaimana? Lagi panggung kali Mbak lagi. Sambil ngunyah Mbak. Biar nggak ngantuk katanya. Iya, betul, sambil ngunyah. Makan malam juga. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu. Saya izin matikan Zoom-nya. Selamat malam, sampai jumpa besok. Kita bertemu di pertemuan ke-9. Terima kasih. Ditunggu materinya pada Pak. Mana ditunggu materinya Pak Dadang ya? Pak Dadang materinya sudah diupload, Bu. Udah ya? Oh, saya Sudah. belum ketemu ya? Silakan. Nanti belum dilihat ketemu. lihat di topik ke pertemuan ke-8. Baik, Sudah baik. upload. Oke, makasih Mbak Ana, makasih Ya, semuanya. sama-sama. Selamat istirahat. Assalamualaikum, selamat istirahat. Makasih Mbak Ana. Sama-sama Bu Retno. Terima kasih Mbak.